Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa semuanya, kita kembali di podcast Bidang Monitoring Komoditas Perdagangan yang merupakan podcast resmi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang sebagaimana biasa kita tayang di setiap hari Selasa dan hari Jumat pada setiap minggunya, dan edisi kali hari ini hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 kembali bersama saya Hendra Sangabut yang akan memberikan informasi-informasi terbaik tentunya seputar perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun untuk kali ini kita podcast spesial menghadirkan narasumber-narasumber terbaik kita, dan pada hari ini kita telah mendatangkan narasumber kita dari Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah hadir bersama-sama kita. Selamat datang Bapak Riko Abot, SPMSI, Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat datang Pak Iko. Selamat datang di Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke tema pada hari ini, kita perkenalan dulu dengan Pak Iko. Izin kami sampaikan pemirsa semuanya, kalau boleh kami informasikan, kami dengan Pak Iko ini berasal dari satu daerah yang sama ya Pak Iko. Kita ini keluar dari daerah Kelurahan Perigi. Nah, Sangabut. Iya, dari Sangabut. Dari namanya baik, Pak Iko ini sudah bisa kita tebak. Ini Riko Abot. Itu mengambil dari nama satu daerah di Kelurahan Perigi, dan kalau kami langsung namanya Hendra Sangabut namanya dari itu. Jadi kami ini kawan masa kecil, dari masa remajanya, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa ketemu lagi dengan Pak Iko di sini. Kalau boleh kami sampaikan, alhamdulillah beliau ini karirnya mulai menjadi pegawai negeri sipil itu dimulai dari waktu itu di tahun 2009. Tahun 2009 waktu itu di Dinas Pertanian ya. Penyuluhan. Penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Badan Penyuluh Pertanian. Jadi CPNS-nya di Penyuluh Pertanian. Kemudian di Dinas Pertanian saat itu ya. Di Dinas di BPKAD, DPPKAD di namanya. DPPKAD. Jadi kasih aset di BPKAD. Kemudian pindah ke Dinas Pertanian. Kurang lebih 6 tahun. Terakhir menjabat sebagai Kasubag Perencanaan di Dinas Pertanian. Dan diangkat menjadi Kabid, dimutasi menjadi Kabid di Bapeda. Sempat di Bapeda dulu. Dan terakhir di Badan Pengelola Pajak Daerah. Itu tahun berapa masuk ke Badan Pajak? Badan Pajak di Oktober 2020. Oktober. Saat itu menjabat di Kabid Bapeda. Di Bapeda. Oke. Saat ini adalah Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami harapkan ini karirnya semakin meningkat ya. Ini di usia saat ini memasuki kepala 4 ya. Kepala 4 ya. Insya Allah kalau diberikan kesempatan itu masih sekitar 15 atau 16 tahun lagi Pak Iko ya. Amin. Kalau ini masih insya Allah karirnya panjang, kita harapkan semakin meningkat ini. Amin. Kalau besok kaget di waktu-waktu dekat ini pajak jadi eselon 2 dah. Iya. Amin. Iya, oke. Pemirsa, itu sebagai intermezzo perkenalan. Ini Pak Riko Abot ini sekarang di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan. Jadi Pak Iko, kita nih santai-santai bae hari ini.
Kita ngobrol seputar pajak pastinya. Dan sebagaimana kita ketahui pemirsa, keberlangsungan pembangunan di daerah tentunya ini ditunjang oleh penghasilan asli daerah atau PAD ya Pak Iku. Dan salah satunya yang pasti pajak dan retribusi. Pajak daerah dan retribusi. Daerah itu penyumbang paling besar lah. Paling besar dalam pajak daerah. Pendapatan daerah. Iya, sebagaimana pastinya dari pendapatan daerah itu dapat membangun daerah khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Sarana dan prasarana di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu sebagian besar dari pendapatan asli daerah, penyumbangnya. Iya, yang paling besar itu pasti dari pajak ya. Untuk saat ini gitu. Oke Pak Iku, ini beberapa hal yang pasti yang pengen kami tanyakan, terutama di Badan Pengelola Pajak Daerah. Ini kita berikan informasi untuk masyarakat di Kabupaten Oki, ada program-program apa baik yang ada di pajak khususnya mungkin di bidang pengkajian dan pengembangan ini Pak Iku. Mana namanya, adakah inovasi-inovasi baik inovasi teknologi yang berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah ini? Boleh Pak Iku kita sampaikan di sini. Terima kasih Pak Hendra. Mungkin ini mukadimahnya dulu ya Pak Hendra. Jadi untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini untuk provinsi dan kabupaten kota ini itu dasar hukumnya berdasarkan Undang-Undang 1945 di pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang pungut lain sifatnya memaksa itu diatur dalam undang-undang. Jadi diturunkan lagi menjadi undang-undang HKPD. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu sebagai pengganti dari Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi di bawah undang-undang itu ada namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah itu di nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Dan untuk daerah itu dasar hukumnya kita itu Perda nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin sedikit bercerita dulu Pak Hendra bahwa di dalam Perda nomor 9 tahun 2023 itu kita mengelola tahun kemarin itu mengelola 11 pajak daerah. 11 pajak daerah. Apa itu? Dan ditambah untuk tahun ini itu di 2025 kita ada option pajak PKB dan BBNKB. Jadi untuk yang pertama itu jenis pajak itu untuk self assessment. Jadi self assessment itu wajib pajak menghitung sendiri. Wajib pajak menghitung sendiri omset dia untuk pembayaran pajak tersebut. Jadi self assessment. Jadi self assessment itu kita ada namanya BPHTB. Pajak BPHTB. Kalau misalnya Pak Hendra ada pembayaran ada apa namanya lahan tanah mau disertifikatkan BPHTB, kita ngurus BPHTB di Badan Pengelola Pajak Daerah dulu. Jadi biaya perolehan hak pajak itu tuh BPHTB itu di Badan Pajak juga. Badan Pajak juga yang ngurusnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu BPJT. BPJT apa itu? Pajak barang jasa tertentu. Jasa tertentu. Ya, dulu itu di tahun 2000 di tahun 2025 itu sudah berubah jadi BPJT Pak. Ini dulu jadi BPJT ini ada 5 jenis pajak dalam BPJT itu. Itu pertama itu pajak makan dan minum. Pajak makan dan minum. Pajak makan minum. Jadi pajak-pajak yang di restoran yang kita pungut itu dari termasuk pajak makan dan minum. Termasuk juga pajak-pajak catering yang di dinas-dinas. Pajak catering, pajak itu catering dikenakan pajak 10%. Jadi setiap
Jadi setiap belanja makan minum, rapat di dinas itu dikenakan pajak, Pak. Apabila dia tidak bisa mengeluarkan bukti pembayarannya. Jadi itu kena pajak. Kalau misalnya dia tuh beli misal dia beli makanan di Hikmah. Ya. Hikmah di situ mengeluarkan PPN 10%. Berarti 10%. Sudah dia dilampirkan saja itu sebagai bukti pembayaran. Jadi tidak dikenakan. Tapi apabila dari dinas itu tidak ada pajak 10%, wajib dibayarkan dulu ke Badan Pengelola Pajak Daerah. Iya, jadi itu. Jadi BPJT makan minum, ada juga BPJT listrik. BPJT listrik juga ada. BPJT listrik ini itu ada BPJT listrik dari sumber lain, itu PLN. PLN, oke. Nah, itu ada yang dihasilkan sendiri. Nah, biasanya yang dihasilkan sendiri ini itu dari perusahaan-perusahaan swasta. Oh iya. Kan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kan banyak perusahaan-perusahaan swasta perkebunan. Iya, betul. Seperti Optipa, Wilmar, Sampurna Argo, kan banyak perkebunan. Itu bayar pajak BP listrik di tiap bulan itu 1,3% kalau nggak salah. 1,3% dari mana itu, Pak? Perhitungannya? Dari 1,3% dari 20 dari ini apa namanya? Dari 10 ini, Pak. Jadi PPN ini apa namanya listrik itu PLN itu 10%, Pak. 10%. Jadi kalau untuk ini 1,5%. 1,5% ini dikenakan dari pengelolaan KWH-nya. Oh, dari pengelolaan KWH. Ya, jadi ada koefisiennya jadi, Pak. Jadi penghitungan kita hitung dulu koefisiennya, baru dikalikan 1,3%. Iya. Jadi, nah itu untuk listrik. Kita ada hotel. Nah, kalau Pak Hendra nginap-nginap di hotel itu ada pajaknya 10%. Jasa perhotelan. Itu dibayarkan pajak juga berarti. Jadi kalau seputaran nginap-nginap di hotel Dinasti, kan? Itu tetap dikenakan pajak juga. Dikenakan pajak. Jadi pihak hotel yang melakukan pemungutan terhadap konsumennya. Jadi tiap bulan dia bayar ke Badan Pengelola Pajak Daerah. Oke. Itu. Pajak parkir, termasuk juga BPJT. Pajak parkir itu seperti Indomaret. Jadi pajak parkir itu apabila pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir. Iya. Dan biarpun dia tidak mengenakan pungutan, dia masih wajib dikenakan seperti Indomaret. Jadi dia yang punya toko dewek, punya toko dewek itu tuh di bank-bank, di bank-bank itu kita kenakan pajak-pajaknya. Jadi dia yang menyelenggarakan. Di tempat usaha dia itu yang ada parkirnya, yang ada parkirnya itu dikenakan pajak. Penyelenggaranya yang kita kenakan, penyelenggara parkirnya. Yang kita kenakan pajak. Pajak parkir. Itu. Juga ada kesenian dan hiburan, Pak. Itu masuk BPJT juga. Oh, kesenian hiburan ini juga dipajaki ya? Ada pajaknya juga ya? Jadi PBJT ini apa, Bay? Ini kita itu dulu. Yang untuk kesenian dan hiburan ini yang termasuk apa ini yang bisa pertunjukan event misalnya. Event itu masuk. Itu ada juga pajaknya. Masuk. Wahana-wahana bermain seperti Disneyland itu kena pajak juga, Pak. Itu kena pajak juga. Jadi mereka tetap bayar pajak ya. Kalau misalnya Pak Hendra biasa galak spa, spa di hotel-hotel itu kena, yang depan gitu nih. Itu kena, itu lebih besar 40%. 40% itu pajaknya. Menghibur diri nih itu kalau 40% itu kan. Iya. Jadi jangan lemak-lemak aja naga sepan. Itu pajak juga. Makanya karena lemak itu dia kena pajak 40%, Pak. Iya itu. Jadi itu untuk kesenian hiburan. Dan juga ada jenis itu 5 BPJT-nya, Pak Hendra. Iya. Jadi BPHTB, BPJT yang 5 tadi, dia MBLB. MBLB ini galian C. Oh, galian C. Iya, jadi apabila masyarakat, badan atau perorangan itu mengambil tanah, kerikil, tanah uruk, itu pasir, itu yang kita kenakan ada koefisiennya.
Itu kalau nggak salah itu 25% dari dari ini apa namanya? Dari koefisien. Jadi misalnya pasir uruk itu ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur, itu ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur. Itu 40.000 per kubik. Per kubik. Nah, jadi pasir itu 40.000. Jadi 40.000 itu dikali 25%. Dikali 25%. Itulah pajaknya. Iya. Jadi berapa kubik? Misalnya 5 kubik kalikan 4 kali 5 20 kali 25%. Itulah Pak pajaknya Pak Hendra. Jadi dikenakan bagi pengusaha perorangan yang yang mengambil manfaat atau mengeruk itu tadi. Ini termasuk mineral sama logam batuan itu ya. Mineral logam bukan batuan. Bisa tanah split kan. Tanah split. Termasuk juga pengadaan barang jasa bagi pemerintah yang bersifat fisik. Oh, itu juga ya? Iya, jadi misalnya itu? Pihak ketiga. Pihak ketiga kan ada pembangunan misalnya di Dinas Perdagangan, pembangunan rehab. Ya. Nah, di situ kan dia menggunakan pasir koral. Oh iya, pasti. Nah, sebelum dia melakukan pencairan mengajukan pencairan atas kontraknya itu tadi, itu wajib dulu membayar di BPPD, Pak Hendra. Ada kenakan pajak juga untuk itu. Oke. Nah, selain itu pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini ada juga pajaknya ya? Iya. Hitungannya berapa persen? Ada 10% Pak dari omset. Oh, 10% dari omset. Jadi pemirsa yang punya lahan walet ini wajib dikenakan pajak. Wajib dikenakan pajak. Apabila dia panen walet misalnya 5 juta kali ke bayar 500.000 untuk sekali panen. Bukan per bulan ya. Oh, hitungnya itu sekali panen. Bukan per bulan, jadi sekali panen, sekali penghasilan dia. Oke. Mungkin dari situ Pak, itu dasar self assessment. Ada juga official assessment. Jadi berdasarkan penetapan dari bupati. Jadi perpanjang bupati kan kami sebagai bola. Jadi kami yang menetapkan berapa yang harus dibayar. Seperti itu pajak PBB, pajak reklame, pajak air tanah. Oh, pajak air tanah. Pajak option PKB itu tadi. Pajak kendaraan bermotor optionnya itu termasuk juga option BBNKB. Nah, itulah jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, seluruh kabupaten itu yang ada di dalam Perda nomor 9 tahun 2023. Yang ada di Perda nomor 9 tahun 2003 itu ini sudah diatur di situ gitu ya. Untuk berapa persen pajaknya dan pajak apa bayar yang dikenakan, termasuk yang sudah dijelaskan tadi. Caknya kami ini mulai tertarik. Itu mukadimanya. Baru di mukadimanya sudah sangat menarik sekali ini untuk kita ketahui ya Pak Iko ya. Jadi mungkin langsung saja masuk ke ini tadi pertanyaan dari Pak Hendra tadi bahwa ada program-program Badan Pengelola Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah ini telah mengimplementasikan pengelolaan pajak daerah, sudah melakukan penyelenggaraan pajak daerah berbasis elektronik. Jadi hampir seluruh pengelolaan pajak daerah termasuk juga pembayaran itu sudah menggunakan basis elektronik ya. Jadi kita ada aplikasi Pak, namanya aplikasi Simpada. Aplikasinya. Jadi sistem informasi manajemen pendapatan daerah. Itu mengelola 9 pajak daerah Pak. 9 pajak daerah masuk di dalam yang itu. Masuk dalam itu. Jadi termasuk dari pendaftaran sampai ke pembayaran itu ada di 9 pajak di dalam Simpada itu tadi. Kita ada juga Pak. Ini basisnya apa? Website apa cak mana? Iya, berbasis website. Termasuk juga ada Sismiop Pak. Jadi Sismiop ini pengelolaan untuk pengelolaan pajak untuk PBB P2. Untuk PBB P2. Itu Sismiop. Yang ketiga ada EBB HTB. HTB. Ini pajak apa nih? Ini pajak BPHTB tadi Pak. Khusus untuk BPHTB. Kita sudah berbasis elektronik. Jadi EBPHTB. Termasuk juga kemudahan pengelolaan pajak daerah seperti ESPPT. Jadi Pak Hendra kalau mau melihat tagihan pembayaran SPPT tahun 2025 ini, bisa langsung ke websitenya. Ke website itu bisa dibuka spt.kaboki.co.id. Oke.
kita juga ada SPTPD. Jadi SPTPD ini untuk melakukan pemberitahuan pembayaran pajak Pak bulanan. Jadi misalnya pajak hotel dia bisa melakukan pengisian langsung berapa omset dia yang dia bayar. Jadi pengusaha itu bisa dia masukkan berapa omset dia per bulan dan berapa pajak yang harus dia bayar. Jadi keluar sendiri nanti berapa yang dia bayarkan Pak setelah masukkan omsetnya. Kita juga ada e-potensi Pak. Jadi e-potensi ini itu tadi penggalian potensi pajak baru. Sudah bisa masukkan. Nah, kita juga ada program-program unggulan Pak Hendra bahwa setiap pembayaran pajak kita ini sudah berbasis online. Jadi seperti misalnya untuk seluruh pembayaran pajak itu sudah bisa dilakukan melalui QRIS. Seluruh pembayaran pajak bisa dilakukan dengan QRIS. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tinggal di rumah, tinggal scan langsung keluar. Juga ada melalui mobile banking juga melalui kantor pos. Dan terakhir kami tahun 2024 kemarin launching virtual account, pembayaran pajak melalui virtual account. Jadi melalui pajak melalui virtual account ada salah satu pembayaran pajak yang masih Kabupaten Oki yang pertama kali di Sumatera Selatan. Namanya pembayaran pajak daerah melalui virtual account secara kolektif. Ini dipelopori oleh Kabupaten Oki, baru pertama kali di Sumatera Selatan. Jadi itu kerjasama kita dengan vendor dengan Bank Sumselnya juga. Jadi mungkin kita runut kalau untuk pembayaran misal ini Pak Hendra, bahwa masyarakat mau membayar pajak PBB, itu biasanya kan perpanjangan tangan kami ini perangkat desa, perangkat kelurahan, RT RW. Bisa disampaikan ke RT RW SPPT-nya, dibayar berapa total SPPT-nya. Nanti misalnya sudah terkumpul dari perangkat itu misalnya 10 masyarakat yang membayar. 10 keluarga. 10 keluarga. Itu Jadi perangkat desa itu membuka SPPT tadi, aplikasi tadi. Nah, misalnya di desa Kelurahan Perigi, keluar seluruh SPPT Kelurahan Perigi. Dia tinggal centang yang mana yang bayar, yang 10 tadi, Pak. Sangat mudah. Keluar nomor PA-nya 1. Keluar nomor PA, langsung bisa SMS, langsung bisa melalui banking. Masuk ke virtual, masukkan nomor virtual account tadi, semuanya sudah terbayar. Jadi tidak perlu lagi satu-satu kita bayar nyetornya. Jadi mempermudah efektivitasnya. Efisien pembayaran. Bagi yang pemungut di itu tadi. Apa namanya, petugas-petugas kita yang karena inovasi ini kan mempermudah kita melakukan aktivitas dan efektivitas pembayaran pajak daerah. Jadi itu tadi ini kita salah satu inovasi kita yang terbaru di 2024 kemarin, Pak. Ini sudah jalan. Nah, ini sudah berjalan dan hari Selasa nanti, Pak Hendra, hari Selasa kita ini ada pembayaran terpadu pelayan terpadu di Kecamatan Lempung Jaya. Kita membuka stand di situ. Jadi apabila masyarakat Lempung Jaya untuk melakukan seluruh pengurusan tidak juga pajak PBB, seluruh pajak daerah kita bisa layan di situ. Dan termasuk juga petugas-petugas pajak melakukan opsir ke desa-desa untuk melakukan pemungutan itu tadi pajak-pajak PBB P2 tadi, Pak. Oke. Jadi hari Selasa ini kita launchingnya Launchingnya yang untuk pembayaran PBB secara kolektif tadi itu. Bukan, kita sudah launching, Pak. Sudah launching. Launching kemarin di Pak Bupati, Pak PJ Bupati yang melakukan peloncingan. Nah, ini tinggal kita sosialisasi, Pak. Jadi sekaligus langsung di situ. Sekaligus melakukan pemungutan, sekaligus kita sosialisasi langsung. Komunikasi dua arah. Jadi sosialisasi langsung ke masyarakat.
Ini berlokasi kayak di Lumpung Jaya. Di Lumpung Jaya hari Selasa, hari Rabu, Pak. Selasa dan hari Rabu. Nah, pemirsa semuanya yang bisa nonton kita hari ini informasi yang sangat positif sekali ini untuk diketahui di pemirsa Kabupaten Oki ya. Hari Selasa ini kita bakal ada dari Badan Pengelola Pajak Daerah datang ke Lumpung Jaya ya. Lumpung Jaya. Ini kagak yang kita layani Pak Eko bukan cuma untuk wilayah Lumpung Jaya itu Pak. Bisa misalnya ada dari daerah-daerah lain boleh kalau untuk fokusnya itu kita berpindah nanti Pak. Oh iya. Jadi kita khusus Lumpung Jaya dulu. Oke. Tapi tidak mungkin kemungkinan apabila masyarakat dari misalnya Lumpung Jaya. Tapi maksudnya ini fokusnya di Lumpung Jaya dulu. Jadi kita ada operasi sisir namanya Pak. Oke. Jadi kita buka stand di kecamatan. Tapi petugas-petugas kita turun ke desa-desa. Oke. Juga gitu. Jadi ini untuk memudahkan kalau wong nak bayar pajak kira-kira itu. Ini tidak perlu lagi nak datang ke kabupaten sini, kita yang datang nian ke sana. Iya, kita yang datang nian ke sana. Ini salah satu programnya Pak Bupati, Bapak Bupati, Pak Muhendi itu melakukan pelayanan terpadu. Jadi tidak saja BPPD yang di situ Pak. Oh iya. Jadi ada juga capil, ada yang sifat-sifatnya pelayanan ada di situ untuk hari Selasa, hari Rabu. Jadi pelayanan terintegrasi ini kayak di situ. Jadi seluruh OPD terkait ini yang khususnya untuk pelayanan ya. Untuk hari Selasa itu kita kaget datang ke situ. Oke. Baik kalau cak itu ada lagi nih sangat menarik sekali sebenarnya Pak Eko, banyak sekali yang kami gali dari sini. Tadi kami jengok juga yang Pak Eko sampaikan tadi, banyak sekali inovasi-inovasi yang disampaikan itu tuh sangat memudahkan sekali sebenarnya bagi pelaku pajak kita ya. Iya, itu jadi Pak Hendra itu salah satu pelayanan kami kepada masyarakat Kabupaten Oki dengan membuka kanal pembayaran seluas-luasnya. Semudah-mudahnya. Bisa di pucuk kasur jadi. Bisa bayar pajak sambil kasur, sambil nguling-nguling. Kita pajak bayar pajak. Bisa. Iya. Oke Pak Eko, ini meneruskan itu tadi pertanyaan kami tadi. Kira-kira Pak Eko untuk wajib pajak kita nih khususnya yang bisa nonton kita hari ini yang bisa nonton kita hari ini untuk masyarakat Kabupaten Oki khususnya ini ada tak kira-kira Pak Eko yang nak sampaikan ke masyarakat terkait cak mana supaya masyarakat ini tergerak untuk bayar pajak itu kira-kira Pak Eko. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Oki khususnya bahwa pajak daerah itu sangat penting sekali untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena pajak daerah dan retribusi daerah itu bagian dari pendapatan asli daerah yang harus kita optimalkan. Betul. Dan kita terus gali, dan kami berharap masyarakat Kabupaten Oki dapat berperan aktif di sini dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Kami juga berusaha untuk melakukan edukasi, merubah mindset masyarakat yang selama ini enggan untuk membayar pajak. Kami juga melakukan edukasi bahwa pajak itu sangat penting sekali untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bukan untuk kepentingan pribadi Pak Hendra. Iya, betul. Jadi kami melakukan pemungutan pajak yang 13 pajak tadi itu semata-mata untuk jadi kami lakukan pemungutan dan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk tadi jalan, prasarana, pembangunan prasarana, tidak untuk kebetulan. Itu yang nak sampaikan ke masyarakat terkait cak mana supaya masyarakat ini tergerak untuk bayar pajak itu kira-kira. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Oki khususnya bahwa pajak daerah itu sangat penting sekali untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir karena pajak daerah dan retribusi daerah itu bagian dari pendapatan asli daerah yang harus
kita optimalkan. Betul. Dan kita terus gali, dan kami berharap masyarakat Kabupaten Oki dapat berperan aktif di sini dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Kami juga berusaha untuk melakukan edukasi, merubah mindset masyarakat yang selama ini enggan untuk membayar pajak. Kami juga melakukan edukasi bahwa pajak itu sangat penting sekali untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bukan untuk kepentingan pribadi, Pak Hendra. Iya, betul. Jadi kami melakukan pemungutan pajak yang 13 pajak tadi, itu semata-mata untuk jadi kami lakukan pemungutan dan kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk tadi jalan, prasarana, pembangunan prasarana, tidak untuk bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi harapan kami bagi masyarakat bahwa taat pajak itu sebagian dari iman lah. Karena pajak itu sangat penting sekali untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Oki ini. Kita tahu bahwa Kabupaten Oki ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah sedang defisit anggaran. Lebih kurang 560 miliar. Nah, ini pemerintah itu memutar otak. Bagaimana caranya pendapatan asli daerah ini di-up. Bisa menekan hutang kita tadi. Jadi itulah pentingnya pajak daerah tersebut, bahwa keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Oki ini, karena yang besar-besar ini sarana dan prasarana, Pak. Jadi di situ kan ada option PKB, BPNKB. Oke. Nah, itu kan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan balik nama. Jadi kita melakukan pungutan terhadap itu dan kita kembalikan lagi dalam bentuk jalan. Putus ter. Aduh, ngulang lagi ter dari awal ter ya. Oke Pak Eko, ini ada kendala teknis sedikit gitu. Untuk hari ini, tetap kita lanjutkan untuk podcast kita nih. Semakin menarik, semakin banyak yang nak kami gali sebenarnya dari Pak Eko ini. Banyak informasi-informasi yang sangat penting sekali ini kita sampaikan untuk hari ini. Jadi terutama yang sudah disampaikan tadi. Boleh untuk dilanjutkan mungkin Pak Eko? Boleh Pak. Masih live kita. Jadi salah satu strategi non teknis yang kami lakukan di Badan Pengelola Pajak itu melakukan edukasi, Pak, sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua melakukan pengawasan. Nah, ada juga pengawasan. Jadi pengawasan ini kita bekerja sama dengan Kajari Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberikan bantuan kepada kita, bantuan non litigasi. Jadi pendampingan untuk melakukan pengawasan pajak daerah tersebut. Di samping itu juga kita ada sinergi dengan dinas-dinas terkait, seperti DPMPTSP, Dinas Perkebunan, dalam upaya penggalian potensi ke pajak-pajak perusahaan-perusahaan perkebunan, Pak, di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Termasuk juga penegakan perda, Pol PP. Nah, itu salah satu strategi non teknisnya. Jadi bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dengan OPD-OPD terkait dengan pendapatan daerah ini termasuk pajak yang pastinya Dan cak mana dengan retribusi Pak Eko? Ada juga kita dengan retribusi ini termasuk juga pendapatan daerah kan? Jadi retribusi ini Pak Hendra, tadi kita bahas pajak ya. Ini masih 13 pajak daerah itu. Nah, kita ada retribusi, ada 3 retribusi, Pak. Ada 3 retribusi. Jenis retribusi. Jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa lainnya yang itu masuk juga yang TKA, yang PBG. Itu. Jadi
retribusi jasa umum ini kalau di Dinas Perdagangan itu pelayanan pasar. Nah, itu yang los, pelataran. Kita ada itu masuk untuk hari ini kita undang itu dari termasuk dari Badan Pengelola Pajak ini, termasuk juga kita di Dinas Perdagangan ini ada salah satu tugas kita kan ini untuk pembinaan retribusi juga, ini pembukaan retribusi di pasar khususnya. Nah, itu pelayanan ini pasar itu termasuk juga itu distribusi jasa umum. Iya. Ada juga jasa usaha, itu distribusi jasa usaha itulah pelayanan grosir eceran tadi yang ada di ini, yang Pak ini pungut, retribusinya pungut. Iya. Kios apa namanya, toko-toko kios-kios itu. Kios-kios itu yang dipungut itu. Iya, itu retribusi jasa usaha. Iya. Ini tentunya yang berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan. Ya, jadi kaitannya dengan BPPD, Pak Endra, bahwa BPPD ini melakukan sebagai koordinatornya. Sebagai koordinator. Sebagai koordinator dari pajak dan retribusi tadi. Jadi kita sebagai koordinator penerimaan pajak dan retribusi. Jadi kemarin kita sempat rapat ya, rakor namanya. Rapor koordinasi untuk peningkatan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Itu dilakukan pada bulan lalu. Mungkin bulan ini kita sudah jadwalkan, Pak, per triwulan. Oh, jadi per triwulan itu ada. Per triwulan kita jadwalkan, Pak. Iya, dengan dinas terkait yang retribusinya. Iya. Jadi itu salah satunya dalam upaya kita untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kita bahas kendala-kendala. Yang dilakukan. Jadi Pak, yang ini tadi apa nama rakor tadi, kita membahas kendala-kendala yang ada di dan seputar pungutan pajak dan retribusi. Jadi itu kita rangkum dan kita sampaikan kepada Bapak Bupati sebagai bahan laporan kita. Termasuk juga BPPD ini menghimpun realisasi penerimaan pajak daerah dan penerimaan daerahnya, Pak. Jadi seluruh penerimaan daerah, pajak, termasuk retribusi, termasuk pajak retribusi, termasuk juga pajak-pajak lain, pajak-pajak pusat, DBH, itu kita koordinatornya, maksudnya koordinator penghimpunannya. Jadi penghitungan keseluruhan itu nanti dikoordinasi dari koordinatornya dari Badan Pajak. Tapi kalau untuk teknis pengelolaan itu dikembalikan kepada pengampunya retribusi masing-masing. Itu dinas-dinas yang mengelolanya. OPD masing-masing, seperti Dinas Perdagangan tadi kita ada retribusi pasar. Jadi pengelolaannya di teknisnya Dinas Pasar, pengelolaannya. Gitu, Pak Endra. Mungkin kalau kita di Dinas Pasar ini melalui PTD pasarnya, gitu kan. Kita punya 3 PTD nih, itu ada PTD Pasar Kayu Agung, PTD Pasar Tugu Mulyo, dan PTD Pasar Selapan. Jadi kita membawahi sebenarnya untuk pelaksanaannya nih di UPTD masing-masing. Juga kalau misalnya retribusi yang lain seperti retribusi parkir dan sebagainya itu ke dinasnya masing-masing. Dinasnya masing-masing. Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, iya. Benar, Pak. Itu tambah ini bacanya kami ini. Iya. Ada banyak lagi hal-hal yang nak kami tanyakan ini. Ini Pak Iko, kami kemarin itu sebelum podcast kita hari ini beberapa kali kita podcast dengan rekan-rekan kita dari pengusaha-pengusaha UMKM di Kabupaten Oki nih. Kemarin kami sempat juga menghadirkan pelaku-pelaku usaha, terus lagi ada juga rekan-rekan kita yang kita undang ke sini kemarin tuh. Kira-kira nasihat apalah yang paling kita penting sampaikan untuk pelaku-pelaku UMKM ini untuk juga berkontribusi dalam hal meningkatkan pendapatan daerah ini, Pak Iko, kira-kira. Ya, jadi bahwa pengusaha-pengusaha UMKM yang baru ya. Yang baru, yang masih istilahnya masih mikro dan menengah itu. Ya, jadi kalau kami Badan Pengelola Pajak Daerah itu ada batasan penarikan pajaknya, Pak. Kalau dia di bawah 600.000
itu per bulan ya. Ini penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan itu tidak kita kenakan pajak. Iya, berarti yang untuk karena mikro. Dia tuh memang UMKM mikro, kasihan juga mereka kan. Iya. Dan juga kami belum melakukan penggalian potensi terhadap objek pajak baru itu. Kalau masih baru-baru satu bulan itu. Iya, sudah kita pantau pajak. Iya, langsung kan? pajak. Jadi kita pantau dulu. Iya. Kita pantau dulu berapa penghasilannya, baru kita melakukan pendataan. Iya. Wah, jadi untuk UMKM ini memang sangat ini ya bagi perekonomian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Oki ini. Iya. Karena semakin banyaknya UMKM bahwa untuk menumbuhkan penggerak ekonomi ini itu sangat ini sangat didorong untuk UMKM tersebut. Kami juga ada yang namanya semacam stimulus lah terhadap UMKM tersebut. Tapi memang ada syarat-syaratnya tertentu yang untuk harus melakukan dilengkapi. yang harus dilengkapi. Jadi mungkin itu Pak Hendra kalau untuk UMKM ya, bahwa kami juga dari BPPD sangat mendorong untuk tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Dan jangan takut, maksudnya ini lo sudah dikenakan tidak baru nak berkembang, baru nak ada penghasilan dikit. Jadi pemirsa semuanya ini Pak Iko kita sampaikan ke pelaku-pelaku UMKM kita yang baru nak bertumbuh, baru nak berjalan ini, jangan takut kaget dan didatangi dari Badan Pengelola Pajak gitu. Ini untuk penghasilan yang mungkin masih belum besar kita tengok dulu. Kami juga memaklumi itu. Kami juga manusia. Jadi iyalah kita humanis maksudnya. Kita humanis. Kalau kita melakukan apa maksudnya kalau ada petugas pajak yang datang, sejujuran berapa omset, kalau ditanya ini, ya udah apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Malah untuk keterbukaan, untuk kita memang kalau memang itu tidak bisa dikenakan pajak ya kita tidak bisa, karena kan UMKM. UMKM itu sifatnya mungkin masih kecil, mulai-mulai nak berkembang gitu. Rasanya sudah terlalu dini gitu kalau nak mengambil pajak dari pengusaha-pengusaha kecil itu ya. Benar, banyak ini sebenarnya banyak sekali ini yang nak kami tanyakan ke Pak Iko terkait dengan program-program kebijakan-kebijakan tadi dari Pak Iko tadi. Kita kembali lagi ke pajak itu tadi, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang Pak Iko sebutkan tadi. Itu kami jenguk sangat-sangat memudahkan sekali bagi objek pajak kita ya. Jadi kita mindset selama ini Pak Iko bagi pajak ini rasa mak mano ya. Kalau nak bayar pajak itu banyak yang rasa berat itu. Nah, apalagi pengusaha-pengusaha yang baru berkembang. Padahal Pak Iko rasanya untuk kita membangun daerah kita sendiri ini itu kita berkontribusi untuk membangun daerah khususnya Kabupaten Oki ini dari kita itulah sebenarnya. Dan itu juga kayak hasilnya dari kita bayar pajak itu bukan untuk pemerintah pembangunan jalan, jangan mulu itu kan dari pajak kita. Taknya Pak Iko semakin banyak lagi nih, tapi kita nih sudah banyak sekali nak kita bahas-bahas selanjutnya sebenarnya Pak Iko. Mungkin Pak Hendra kami nak mau melakukan semacam pencapaian. Jadi untuk Badan Pengelola Pajak Daerah ini Pak Hendra di tahun 2024 kemarin ini berkat strategi kami di tahun 2024 bahwa pencapaian target dari pajak daerah ini telah melampaui sebesar 162%, 62,83%. Dari target 2024 kemarin itu sebesar 95 miliar 970 juta.
itu tercapai 156 miliar. 156. Jadi ya, dari 95 tercapai 156 miliar 271 juta 83.000 rupiah. 83.383 rupiah. 100 berapa jadi persen 162%. 162% dari target 162%. ini. Oke. Itu ya karena kita efektif ya menerapkan strategi kita di tahun 2024 kemarin. Alhamdulillah tercapai. Itu berkat kerjasama semua, Pak. Bukan hanya BPPD, sinergi-sinergi kita dengan pihak-pihak kejaksaan, pihak-pihak OPD vertikal maupun horizontal, dan juga petugas-petugas kami. Petugas-petugas yang pastinya ini di garda terdepan. Garda terdepan, termasuk juga perangkat-perangkat desa. Itu ujung tombak kami itu. Jadi untuk di tahun 2025 ini kita menetapkan target sebesar 137 miliar, Pak. 137. Jadi meningkat dari target yang sebelumnya di tahun 2023 itu ya. 137 miliar 222.756.030 rupiah. Jadi memang untuk bulan ini ada beberapa untuk pencapaian di bulan 6 ya. Ini kan sudah bulan 7, bulan Juni ini. Semester awal ya, semester awal ini itu sudah beberapa pajak daerah yang sudah tercapai dan juga yang sudah mendekati lah. Kalau misalnya 50% kan sudah 40-an itu sifatnya dinamis pergerakannya. Seperti ini pajak reklame ini sudah 53%. Sudah 53% di semester awal ini Jadi untuk pajak air tanah ini sudah 267%. Wah, sudah melampaui ini. Nah, ini akan kita kaji ulang, Pak Hendra, karena ini sudah melampaui target karena ini akibat perubahan peraturan. Ada perubahan tata cara perhitungan yang ada di dalam Perbub itu di tahun 2024 itu baru kita 2025 ini baru kita terapkan. Pajak air tanah ini. Jadi ini kita rubah ini di KBT ini untuk target perubahan akan kita naikkan, kita up lagi. Targetnya yang kita naikkan. Targetnya kita naikkan karena sudah tercapai. Dan sangat signifikan sekali nih. Dari sudah 200% dari target yang karena sudah kita tetapkan. Karena perhitungan dari 2024 ke 2025 itu sebagai akibat perubahan regulasi itu perhitungannya itu sangat besar sekali. Jomplang jauh cara perhitungannya. Jadi tercapai. Itu pajak surung barang walet juga itu sudah tercapai 52%. 52%. Pajak makan minum itu sudah 95%, Pak. Pajak makan minum sudah 95%. Itu Padahal kita naikkan nanti. Baru di bulan Juli ya sekarang ini. Itu akan kita naik. Ini sebagai termasuk juga edukasi kita. Kita mengeluarkan surat edaran ke OPD yang ada pajak makan minumnya bahwa itu harus dibayar. Jadi adalah up ininya ini sampai 95% ini itu kita akan tinjau ulang lagi targetnya nanti. Di listrik itu sudah 54%. Dan parkir ini 42%. Sudah 42%. Kesenian dan hiburan 48%. Kesenian hiburan 147%. Sudah 147%. Itu akan kita tinjau ulang untuk ininya, untuk target selanjutnya. Option PKB itu 54%. Sudah 54%. Dan option balik nama BBNKB itu 37%. Yang masih jauh belum tercapai ini pajak mineral bukan logam. Ini masih belum tercapai. Termasuk juga pajak bumi dan bangunan. Yang ini yang akan kita lakukan. Kita lakukan jemput bola. Jadi kita lakukan di tiap daerah nanti kita opsir nanti. Operasi sisir dan itu juga BPHTB karena sifat BPHTB dengan pajak mineral bukan logam ini, Pak Hendra, bukan penerimaan non rutin. Kami kategorikan. Betul. Karena BPHTB ini kalau kita melihat fluktuasi dalam 3 tahun terakhir rata-ratanya itu hanya cuma tercapai sekitar paling ini 5 miliar untuk BPHTB. Itu
yang tercapai sampai ke 25 sampai ke sampai ke 46 miliaran itu karena ada pembayaran HGU dari perusahaan perkebunan. Nah, itu yang termasuk penerimaan rutinnya itu tadi. Jadi meningkat pada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak bisa kita lihat pergerakan kita ujuk-ujuk, oh ini ada perusahaan mau bayar. Nah, itu. Jadi potensinya belum tidak terdetek dengan kita itu. Termasuk juga PBB ini pajak mineral bukan logam ini kan banyak dinominasi pembayaran pajak galian C dari perusahaan-perusahaan pihak ketiga kontraktor. Jadi saat ini belum ada pembayaran karena kita ada pengakuan hutang dari pihak ketiga. Mungkin itu Pak Hendra. Mungkin itu salah satu kendala-kendalanya yang kita hadapi. Iya, tapi Cak Nyo sangat optimis sekali untuk di tahun 2025 kita optimis seperti tahun 2024 untuk dapat mencapai target pajak daerah Pak Hendra. Iya. Dengan strategi-strategi yang sudah kita terapkan untuk tahun ini. Iya. Termasuk juga strategi kita itu intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah. Iya. Jadi intent dan extend itu peningkatan SDM, pengembangan IT, di situ Pak. Jadi itu salah satu strategi kita. Jadi banyak sekali nih strategi-strategi yang sudah dilakukan selama ini ya. Dan Pak Iko, Cak Nyo semakin banyak sekali nih, sayang sekali kita durasi kita nih ya. Iya, benar. Iya. Dan Pak Iko mungkin ini banyak nih sebenarnya yang nak kita bahas di sini, tapi sayang sekali durasi kita cuman dibatasi pada siang hari ini. Untuk terakhir mungkin Pak Iko yang ada closing statement yang nak kita sampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tentunya ini sebagai penyumbang sangat untuk pembangunan daerah ya. Iya. Ini dari masyarakat wajib pajak tentunya ini. Ini boleh Pak Iko mungkin memberikan closing statement bagi kita, bagi pemirsa kita. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa pajak dan retribusi daerah ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Semakin berpartisipasinya Bapak Ibu dalam pembayaran pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, semakin besar kita optimis bahwa pembangunan buat Kabupaten Ogan Komering ini berjalan lancar. Pemerintahannya juga sekarang ini sedang giat-giatnya mengoptimalkan pajak daerah ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk keberlangsungan pembangunan karena seperti kita sudah bicarakan tadi bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sedang tidak baik-baik saja karena defisit, bahwa peran serta Bapak Ibu dalam melakukan pembayaran pajak itu sangat kami harapkan merubah. Kami juga berusaha semampu kami dalam melakukan peningkatan pajak daerah melalui strategi untuk pencapaian tersebut. Jadi pada Bapak Ibu bahwa kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Orang bijak taat pajak itu. Oke, orang bijak taat pajak. Oke, jadi Pak Iko, dalam intinya kita masyarakat Kabupaten Ogan Komering ini jangan ragu-ragu untuk membayar pajak, karena nanti ini pajaknya nanti dikelola oleh pengelola pajak, dan insya Allah nanti ini dari pengumpulan pajak inilah kita akan untuk pembangunan kita gulirkan lagi dari pajak itu. Jadi kita gulirkan lagi dalam bentuk pembangunan Pak, infrastruktur pembangunan Kabupaten Ogan ini. Itu dasarnya dari PAD, pendapatan asli daerah. Oke, baik, terima kasih Pak Iko untuk penjelasan kita hari ini. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini, banyak informasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin selama ini tidak tahu
ada banyak program-program sebenarnya dari Badan Pengelola Pajak Daerah ini mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pajak ya. Ini tentunya dapat membantu berkontribusi untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir tentunya ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu membayar pajak, karena pajak itu untuk kita juga di sini. Untuk kita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih Pak Iko untuk hadir hari ini. Sama-sama Pak Endra. Sebenarnya masih banyak lagi yang nak kami tanyakan, sayang sekali ya. Kita dibatasi waktu ini. Kita jadwalkan lagi ya. Kita jadwalkan lagi untuk masa yang akan datang mungkin ya. Pak Iko, terima kasih atas informasi-informasinya. Kita tutup dulu rekan-rekan. Terima kasih, kita salaman dulu Pak Iko. Iya. Terima kasih dan kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.